Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Indah. Kita melanjutkan tentang bentuk perpangkatan dan akar, melanjutkan yang kemarin. Oke, tetap semangat ya. Kita masih belajar di era pandemi, tetap semangat. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkalian, pembagian dalam bentuk perpangkatan, sekarang kita akan membahas tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Oke ya, sekarang kita untuk pangkat nol dulu ya. Kita bahasnya sekarang tentang pangkat nol, oke, pangkat negatif, dan satu lagi untuk bentuk akar. Oke, satu-satu ya kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari pangkat nol. Pangkat nol artinya setiap bilangan yang bukan nol, bilangan real yang bukan nol, jika berpangkat nol, maka hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Sifatnya yang pertama, jika A pangkat N, di mana N-nya sama dengan 0, atau kita sebutkan A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Berapapun itu, contohnya 3 pangkat 0, hasilnya 1. 5 pangkat 0, hasilnya 1. Contohnya min 4 pangkat 0, hasilnya 1 ya. Pokoknya setiap bilangan real yang bukan 0 berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, lanjut. Yang kedua, pangkat negatif. Oke, di sini ada sifatnya untuk pangkat negatif adalah jika A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dari mana, Bu? Nah, contohnya gini. Jika kita datangnya dari sini dulu ya, 1 dibagi 2. Oke, 1 dibagi 2 setengah kan ya. Oke, sekarang kita mau jadikan 1 ini kita jadikan menjadi 2 pangkat 0. Kok 2 pangkat 0, Bu? Kan kita tadi sudah belajar ya. Tambah lagi contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 1 ini yang kita ambil. Jadi 1 ini kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat 0 dibagi 2. Kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat berapa? 1. Udah ya? Nah, kalau kita kemarin belajar ke sifat perpangkatan yang kemarin, jika ada operasi pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal diapakan? Pangkatnya tinggal dikurang. Berarti 2 pangkat 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 berapa? Min 1 ya. Berarti bisa kita kembalikan di sini. Setengah sama dengan 2 pangkat min 1, atau kita bisa jabarkan 2 pangkat min 1, kita balik nih, sama dengan 1 per 2. 2 itu adalah pangkat 1. Berarti 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1 ya. Atau bisa kita masukkan ke dalam sifatnya, berarti jika A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, paham ya? Yang kedua ya, untuk bentuk pangkat negatif. Oke, pertama pangkat 0 sudah, pangkat negatif sudah. Sekarang paham ya? Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang bentuk akar. Oke. Kalau sifat perpangkatan ini, nanti emang kamu akan banyak bermain untuk mengubah, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita memang banyak bermain untuk mengubah-ubah. Oh iya, ini kan ada sifat yang ini ya. Oh, ini bisa dipakai sifat yang ini ya, seperti itu. Jadi memang untuk sifat-sifat perpangkatannya dari mulai perkaliannya, pangkat dipangkatkan, pembagian pangkat, itu harus kamu pahami terus ya. Harus kamu ingat-ingat terus. Oke, yang berikutnya untuk bilangan bentuk akar. Yang pertama untuk bentuk akar adalah sebuah bilangan yang tidak negatif. Contohnya ini, akar 36. Nah, 36-nya tidak negatif ya. Berarti akar dari 36 itu hasilnya adalah 6. Bukan bukan min 6, tapi cukup 6 saja. Ya. Oke, kecuali nanti kita menyebutkannya
X kuadrat sama dengan 36. Nah, ada rumusan seperti ini ya. X kuadrat sama dengan 36, maka nilai X-nya sama dengan, nah ini ada munculnya dari mana? Akar 36. Nah, baru kita bisa menyebutkan bisa plus, bisa minus, yaitu 6. Tapi kalau cuma akar saja, bentuk akar saja, ya sudah, jawabannya cuma 6 saja. Paham ya, bisa membedakan ya. Kalau ini kan datangnya dari X kuadrat sama dengan 36, maka X itu nilainya adalah akar dari 36, dimana X-nya bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif, ya kan? Ini kan datangnya bisa 6 kali 6, berapa? 36. Berarti ini kita dapat dari nilai yang positif. Dapat dari nilai yang negatif, min 6 kali min 6, min 6 kali min 6 hasilnya juga 36. Ini kita dapatnya dari nilai yang negatif. Asal ada awalannya X kuadrat, ada informasinya. Tapi kalau tiba-tiba dia keluar akar 36 saja, maka hasilnya cukup 6 saja. Oke, paham ya? Itu untuk bentuk akarnya. Next, selanjutnya untuk sifat-sifat akar itu yang paling sering dipakai nanti adalah ketika kita mau menyederhanakan bentuk seperti ini ya. Sifat akar ya. Yang pertama, oh ya, kita pakai sekarang lagi bentuk akar nih. Yang lagi kita bahas adalah bentuk akar. Yang pertama bisa dilihat di buku kamu di halaman 40. Yang pertama adalah jika B akar A ditambahkan dengan C akar A, ini sama nilainya jika B ditambah C, ini konstantanya dulu nih, B tambah C akar A. Seperti itu. Contohnya Bu, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 sama dengan, konstantanya dulu kita jumlahkan. Mana konstantanya? 3 dan 5. Berarti 3 ditambah 5 akar 2. 3 tambah 5 berapa? 8. Good. Sama dengan 8 akar 2. Paham ya? Contoh lainnya, 4 akar 3 ditambah 2 akar 3. Mana konstantanya? 4 dan 2. Oke, 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 berapa? 6 akar 3. Oke? Yang pertama. Yang kedua, begitu juga kalau ini untuk operasi penjumlahan, begitu juga untuk operasi pengurangannya. Jika B akar A dikurang C akar A, maka hasilnya sama. Kalau tadi operasi penjumlahan konstantanya dijumlah, sekarang koefisiennya dijumlah. Kalau ini nanti koefisiennya kurang. Berarti B dikurang C akar A. Contohnya Bu, contohnya ya, 10 akar 2 dikurang 8 akar 2. Koefisiennya kita kita kurangi. Maaf, tadi Ibu nyebutnya konstanta ya. Salah, koefisiennya. 10 dikurang 8. 10 dikurang 8. Terus akarnya berapa? Akar 2. 10 dikurang 8 berapa? Oke, ini sih gampang Bu. Iya, good. Kalau buat kalian ini sudah menjadi persoalan yang mudah. Oke, selanjutnya 15 akar 3 dikurang 3 akar 3. Udah, langsung bisa ya. Koefisiennya kita kurangin. 15 dikurang 3 berapa? 12. 12 akar 3. Oke, itu untuk sifat yang kedua dari bentuk akar. Sifat yang ketiga, Ibu pakai di atasnya aja deh nih. Ini cukup. Yang ketiga sifatnya adalah akar AB. Itu bisa kita jabarkan menjadi akar A kali B. Oke? Atau bisa kita jabarkan juga dalam bentuk akar A dikali akar B. Contohnya Bu, contohnya adalah akar 18. 18 akar berapa ya 18? Oh iya, ternyata
18 itu adalah angka, kita cari kalau namanya akar berarti kita cari angka-angka yang merupakan kuadrat dari gitu kan, atau yang hasil perkalian dari bilangan berpangkat 2. Berapa ya? Oh ini 9 kali 2 Bu. Oke good. Nah kita bisa jabarkan ini akar 9 dikali akar 2. Akar 9 bisa keluar dari bentuk akar? Bisa. Berapa tadi kalau cuma akar 9-nya saja? Oke, akar 9 ini hasilnya adalah 3. Ini tetap nggak bisa keluar, jadi 3 akar 2. Bilangan bulatnya 3, bentuk akarnya 2 atau 3 akar 2. Contoh lainnya, akar dari 300. 300 berapa ya Bu? Ayo kita coba. Bilangan berpangkat 2 tertinggi yang bisa kita bagi dengan yang bisa membagi 300. Nah, berapa? 100. Betul, 100 kali 3 ya. Oke, berarti bisa kita uraikan bentuk akar dari 100 kali 3 sama dengan akar 100 dikali akar 3. Akar 100-nya berapa? 10 Bu. Oke good. Akar 3-nya nggak bisa keluar karena dia tidak sempurna. Berarti 10 akar 3, bukan bilangan kuadrat dari suatu ini ya. Oke, sifat yang ketiga. Oke, berikutnya. Jadi kalau ini berlaku, maka berlaku juga nih. Sebentar. Kalau ada perkaliannya, begitu juga untuk pembagiannya, ya. Berikutnya, akar dari A per B itu bisa kita uraikan menjadi akar A dibagi akar B. Ya. Contohnya apa, Bu? Ya tadi misalnya. Sorry ya, sini ya. Akar dari 300 dibagi 18 misalnya. Bisa kita ubah menjadi akar dari 300 per akar 18. Bisa kita ubah. Ya, kita masih pakai yang atas saja tetap ya. Sebagai contohnya. Akar 300 sendiri, ini kan tadi kan 10 akar 3 dibagi ini 2 akar 3 akar 2. 10 dibagi 3 tidak bisa. Ya. Jadi cukup untuk saat ini cukup sampai di sini dulu karena Ibu belum melanjutkan ke soal berikutnya. Oke, penjelasan berikutnya. Oke. Mungkin untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan itu dulu. Semoga bermanfaat buat kalian. Materi kita kali ini tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ya, bentuk akarnya juga kita baru sampai tadi ya. B akar A ditambah C akar A, hasilnya adalah B ditambah C akar A. Atau begitu juga untuk operasi pengurangan. B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C dulu. Bilangan bulatnya baru akar A. Oke, sifat yang ketiganya ini, jika akar A kali B, ini bisa kita jabarkan seperti ini ya. Dan yang berikutnya, jika akar A dibagi B, bisa kita jabarkan seperti ini, akar A dibagi akar B. Oke, untuk yang kedua tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar, Ibu rasa cukup sekian. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan hari ini membawa pemahaman untuk kalian. Kalau kalian belum paham, nanti bisa kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Semoga Allah memudahkan semua cara kita untuk mencari ilmu ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.